Wah, bagus banget sih ini. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Inspirasi Bisnis bersama gue, presenter magang Krisania. Barusan, gue lihat video podcast di channel Hermanto Tanoko yang lagi ngobrol sama pengusaha senior, Sudamek Agung Waspodo Sunyoto. Garuda Food punya sederet merek yang kayaknya sudah mengisi daftar makanan ringan kalian, mulai dari kacang Garuda, Gary Malkis, Coklatos, Procis, dan yang lainnya. Padamek merupakan satu dari 50 richest net worth Indonesia loh versi Forbes dengan omset mencapai 635 juta US dollar. Sobat bisnis, selamat menikmati sajian kami. Inspirasi bisnis perjalanan Garuda Food di tangan Sudamek Agung Waspodo Sunyoto. Masalah itu kayak vitamin, itu yang buat kita jadi lebih kuat, lebih tabah, dan juga membuat kita menjadi lebih baik. Setelah mendengar statement dari Padamek ini, rasanya jadi penyemangat, sekaligus pantas banget jadiin quote of the day. Pria yang terlahir sebagai anak bungsu dari 11 bersaudara ini, hidup dengan sederhana dan sudah membantu orang tua bekerja sejak kecil. Anaknya seorang pengusaha di bidang ekspedisi pengangkutan barang. Ayah Padamek memiliki kapal yang dapat melakukan ekspedisi antar pulau dan usahanya bisa dibilang lumayan untuk dapat menghidupi keluarga yang lumayan besar itu. Katanya kalau uang ekspedisi dihitung bisa nyampe 3 karung loh. Tapi itu semua sebelum kapal ayah Padamek karam, sehingga ia harus banting setir ke usaha tepung dari singkong atau tepung tapioka. Sedari SD, Padamek sudah membantu untuk mengoperasikan penggilingan singkong. Ia juga belajar untuk membuat limbah cair dan membawa karung tepung dengan dokar. Melihat masa kecilnya itu, Padamek mengakui tidak pernah sekalipun ia menyesali masa kecilnya itu. Menurutnya, kejadian itu yang membuat ia semakin memiliki nilai entrepreneurship. Pas duduk di sekolah dasar, Padamek pernah loh dibully sama temannya. Bahkan, salah satu orang terkaya di Indonesia ini pernah disebut kere pada saat itu. Tapi perundungan itu tak berhasil membuat hati Sudamek kecil hancur. Malahan, olokan itu yang membuatnya terus maju. Bahkan pengalaman pahit itu menjadi inspirasi bagi Padamek untuk mendirikan kampus Global Sevilla yang dipastikan bully free school. Balas dendamnya keren banget ya. Lalu, ketika Padamek memasuki bangku perkuliahan, beliau mengambil jurusan ekonomi di perguruan tinggi swasta Satya Wacana. Setelah 3 tahun mengambil jurusan tersebut, kan udah kelar tuh sekolahnya, tinggal nunggu ujian. Padamek malah ngambil jurusan lagi, yaitu hukum, sembari menunggu jadwal ujian jurusan ekonomi. Wah, gokil sih, produktivitasnya kebangetan ya. Tapi iya, beliau juga pernah ngomong kalau dia nggak produktif, kinerjanya malah turun. Jadi ya gitu deh, pas Padamek lulus dari Satya Wacana, beliau memiliki 2 gelar sekaligus, yaitu sarjana ekonomi dan sarjana hukum. Walaupun dia udah double degree ya, Padamek ngaku loh, pas masih kecil dia nggak punya cita-cita sama sekali. Bahkan dia bilang banyak hal yang terjadi dalam hidupnya yang berada di luar kendalinya. Sebagai lulusan double degree, setelah itu Padamek mulai bekerja di kantor pusat gudang garam yang berada di Kediri. Sebenarnya hal ini pernah disesalkan oleh ayahnya. Karena ayah dari Padamek selalu ngajarin jadi tuan, jangan mulu-mulu kerja sama orang. Bahkan ayahnya itu selalu usahain agar semua anaknya dapat bisnis satu-satu. Tapi pada saat itu Padamek mikirnya kan dia udah double degree ya. Dia nggak mau sampai ngebebanin orang tuanya lagi. Jadi dia lanjut deh kerja di gudang garam selama beberapa tahun. Sampai pada suatu hari di tahun 1989, anaknya yang kedua menderita leukemia. Dan itu menjadi tahun yang paling berat dalam hidup Padamek. Pada saat itu Padamek benar-benar habis-habisan. Dia kerja di perusahaan orang demi biayain anaknya yang berobat di Singapura. Dan sayangnya anaknya meninggal dunia.
di usianya baru 23 bulan. Sejak itu, Pak Damek dan keluarga memutuskan untuk menyambung hidup di ibu kota karena dianggap Kediri itu memiliki kenangan pahit. Sebenarnya keputusan untuk kembali ke perusahaan keluarga sangat berat buat Pak Damek. Banyak hal yang dikorbankan, terutama soal materi. Alasan ia kembali untuk mengelola perusahaan keluarga tidak lain karena emang mau ngebalas budi keluarganya gitu. Dalam perjalanannya mengembangkan bisnis keluarga, Pak Damek pernah mengaku bahwa dia pernah gagal. Saat pertama dia mencoba untuk melakukan iklan di televisi untuk brand kacang Garuda. Padahal ya, kocek yang dikeluarkan untuk iklan saat itu tuh nggak sedikit. Katanya sampai 400 juta. Dan budget itu nggak sedikit sih buat iklan. Namun lagi-lagi, Pak Damek tidak berkecil hati dan mencoba untuk kedua kalinya. Beruntung, pada kali kedua ini, Garuda Food sukses mengantar kacang Garuda mengudara. Dan sejak itu, CAGR Garuda Food mencapai 36%, yang artinya setiap 2 tahun Garuda Food mendapatkan double revenue. Dan kalau hal itu berlangsung selama 10 tahun, kebayang nggak sebesar apa? Selain itu, Garuda Food saking hebatnya dia juga pernah akuisisi perusahaan lain, yakni PT Mulia Boga Raya Tbk atau Keju sebesar 66,4%. Dan ternyata hal ini merupakan salah satu strategi bisnisnya loh. Yang terkini, berdasarkan bisnis.com, pendapatan bersih perusahaan Garuda Food lebih besar 50% atau 2 kali lipat di semester 1 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Melihat kesuksesan Garuda Food bisa banget nih jadi rujukan perusahaan keluarga yang eksis dan sukses. Tapi apa sih rahasianya? Pak Damek bilang family business itu akan selalu ada twin issue, yakni antara family issue atau business issue. Tapi biasanya nggak masalah kalau ada pemersatu yakni ayahnya. Namun karena ayahnya udah nggak ada jadi agak susah. Lalu siapa pemersatunya? Sebagai anak yang paling kecil, saat diajak untuk gabung mengelola perusahaan, Pak Damek mengajukan syarat. Kalau gue yang mimpin, gue pengen mimpin sebagai pemimpin. Jadi hubungan antara bawahan dan atasan, bukan sebagai kakak dan adik. Deal nggak? Katanya sih gitu. Tapi ya kembali lagi keputusan itu ditimbang-timbang sama keluarganya. Dan keluarganya juga mikir 2 tahun untuk syarat itu dan akhirnya diterima. Ketika Pak Damek menerima posisi tersebut, untuk 3 tahun pertama dia memimpin dengan hati. Dia benar-benar menyelesaikan semua problem perusahaan, termasuk masalah keluarga. Namun, Pak Damek mulai kelelahan saat bisnisnya mulai membesar. Dia sebenarnya otodidak dalam segala hal, tapi memang pada waktu itu kan dia diminta untuk membantu ya. Jadi dia nggak enak kalau misalnya dia nggak tahu, dia nggak bisa nanya gitu sama keluarganya. Waktu itu dia berpikir sederhana, bisnis kalau misalnya mau maju harus profit. Jadi dia naikin profit. Dan kalau misalnya profit mau naik, harus naikin penjualan juga dong. So he started to fix his business. Gini nih kata Pak Damek, saya start dari penjualan. Dari situ saya keliling untuk membenahi distribusi dari agen-agen kami. Di seluruh Indonesia agen kami banyak. Jadi ketika saya ubah sebuah strategic business unit, saya bangun perusahaan distribusi, mereka saya ajak untuk berpartner dengan kami. Kolaborasi. Kira-kira begitu ya Pak? Nah Sobat Bisnis, begitulah sekelumit cerita dari seorang Sudamek Agung Waspodo Sunyoto, dari seorang anak pengusaha ekspedisi kecil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia yang memiliki 13.000 pegawai di seluruh penjuru tanah air. Gimana Sobat Bisnis setelah melihat tayangan ini? Jadi pengen beli kacang Garuda atau malah langsung beli sahamnya Good?